Assalamualaikum teman-teman. Halo minasan. Di sini aku ingin menceritakan sebuah kisah dari salah satu nabi. Nah, di antaranya terdapat satu kisah yang Allah sebut sebagai Ahsanal Qasas atau kisah terbaik. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang diberi ketampanan, kebijaksanaan, serta keteguhan hati sejak dari kecil hingga dewasa. Dan ia diberi julukan sepertiga bulan yang dikarenakan ketampanannya. Yusuf adalah keturunan para nabi. Ia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, salah satu keluarga suci yang dipilih Allah untuk menyebarkan tauhid. Nah, Yusuf sendiri adalah nabi ke-11 dalam garis kenabian dan merupakan cucu dari Nabi Ishak alaihissalam dan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita di sini akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu awal kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, semuanya bermula dari sebuah lembah yang tenang di kota Kan'an, atau sekarang dikenal sebagai Palestina. Hiduplah seorang nabi mulia bernama Yakub alaihissalam yang memiliki 12 putra dari istri yang berbeda, yaitu Laya dan Rahil, yang merupakan saudara kakak beradik. Ada salah satu anak yang sangat istimewa di matanya, Yusuf, seorang anak muda yang tampan, lembut hati, dan baik budi. Yusuf kecil memiliki cahaya kecerdasan dan akhlak yang berbeda dari saudara-saudaranya. Sampai suatu malam, Nabi Yusuf mendatangi ayahnya Nabi Yakub dengan wajah yang bersinar. Ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku bermimpi. Aku melihat 11 bintang, matahari, bulan bersujud kepadaku." Nah, mendengar itu, Nabi Yakub pun tersenyum, namun juga terkejut, karena ia tahu bahwa itu bukanlah mimpi biasa. Itu adalah tanda bahwa Nabi Yusuf akan menjadi seorang yang sangat mulia di masa depan. Ayahnya pun menjawab, "Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan iri dan merencanakan sesuatu yang buruk kepadamu." Namun, rasa cinta Nabi Yakub yang begitu besar kepada Yusuf memang menimbulkan rasa dengki dan iri dalam hati saudara-saudaranya, karena mereka merasa bahwa perhatian ayahnya ini tuh lebih banyak kepada Yusuf dan adik bungsu mereka, yaitu Bunyamin. Hari demi hari, rasa iri itu pun membesar, sampai suatu ketika mereka pun berkumpul dan salah satu dari mereka pun berkata, "Yusuf harus disingkirkan dari ayah. Jika dia pergi, maka perhatian ayah akan kembali pada kita." Mereka merencanakan siasat keji. Salah satu dari mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Namun salah satu dari mereka pun membantah, mengingatkan bahwa mereka adalah keturunan Nabi, yang dimana tidak pantas seorang keturunan Nabi membunuh saudaranya. Maka rencana untuk membunuh Yusuf disingkirkan. Namun salah satu dari mereka pun merencanakan hal lain, yaitu membuang Yusuf ke sebuah sumur yang sangat tua yang jauh dari perkarangan rumahnya. Esok harinya, mereka mendatangi ayahnya. Mereka meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Yusuf bersama mereka bermain di padang gurun. Awalnya Nabi Yakub menolak karena ia takut bahwa Yusuf akan diserang oleh binatang buas. Sampai akhirnya mereka meyakinkan begitu kuat kepada ayahnya. Dan akhirnya Nabi Yakub memberikan mereka izin untuk membawa Yusuf ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan, wajah saudara-saudara Yusuf pun berubah. Mereka mulai mendorong dan menariknya dengan kasar. Yusuf pun kebingungan. Ia tidak tahu salah ia di mana. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah sumur tua. Dan tanpa belas kasihan, ia mengangkat Yusuf lalu menjatuhkannya ke dalam sumur tua yang sangat gelap. Sampai salah satu dari mereka pun berkata, "Biarkan kafilah yang menemukan dia." Dan akhirnya mereka pun pergi dari sumur tua itu. Sepulangnya, mereka membawa baju Yusuf yang telah dilumuri oleh darah kambing. Mereka pun memasang dengan wajah sedih.
Dan setelah sampai di hadapan Nabi Yakub pun, mereka berkata, "Ayah, maafkan kami. Kami telah lalai menjaga Yusuf. Saat tadi kami sedang asik bermain, ia tertinggal di belakang. Lalu sampai akhirnya ia pun dimangsa oleh serigala." Nabi Yakub yang mendengarnya pun menangis, terkejut. Namun ia tahu bahwa mereka semua telah berbohong. Sampai akhirnya Nabi Yakub pun berkata, "Baiklah, aku hanya bisa bersabar sampai Allah yang menyingkap apa yang sebenarnya terjadi dengan Yusuf anakku." Lalu Nabi Yakub pun pergi dari hadapan mereka. Beberapa waktu kemudian, sebuah kafilah musafir yang sedang membutuhkan air pun menurunkan timba ke dalam sumur. Ketika timba itu ditarik, mereka terkejut karena seorang laki yang tampan keluar bersamaan dengan air yang mereka butuhkan. Dan mereka pun berkata, "Ini adalah keberuntungan besar bagi kita." Dan sampai akhirnya Yusuf pun dibawa ke Mesir dan diperjualbelikan sebagai budak. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi yang biasa dikenal oleh Al-Aziz, dan istrinya bernama Zulaikha. Melihat bahwa tumbuhnya Yusuf menjadi seorang pemuda yang tampan, jujur, dan berakhlak mulia. Namun karena ketampanannya Yusuf membuat Zulaikha tergoda. Ia mulai mencoba merayu Yusuf, namun Yusuf menolak. Ia pun lari menuju pintu keluar. Namun Zulaikha ini menarik baju bagian belakang Yusuf hingga robek. Sampai suatu ketika suaminya datang, Zulaikha menuduh Yusuf bahwa Yusuflah yang berbuat macam-macam kepadanya. Namun seorang saksi berkata, jika baju Nabi Yusuf yang robek di bagian depan, maka memang Nabi Yusuflah yang bersalah. Tapi jika yang robek di bagian belakang baju Yusuf, maka Zulaikha yang salah. Nah, terbukti bahwa yang robek adalah baju bagian belakang Yusuf. Namun karena ingin menutup aib keluarga ini, perkara ini pun ditutup gitu aja. Nah, dan akhirnya Yusuf tetap dimasukkan ke penjara, walaupun ia tidak bersalah. Nah, di dalam penjara, Yusuf tetap menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan ia juga selalu membantu tahanan-tahanan lain, seperti memberi nasihat dan menjadi orang yang dipercayai. Nah, di dalam penjara, Yusuf ditemani oleh 2 pelayan lainnya. 2 pelayan ini bermimpi dan meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Salah satu mimpi pelayan yaitu ia memeras buah anggur untuk diberikan kepada raja. Dan pelayan satunya bermimpi bahwa ia memberi roti kepada burung di atas kepalanya. Nah, arti dari mimpi si pemeras anggur untuk raja ini, ia akan bebas dari penjara dan bekerja seperti sedia kala menjadi pelayan. Sementara pelayan yang memberi makan burung roti di atas kepala, ia akan dihukum mati, disalib, dan bagian-bagian tubuhnya akan dimakan oleh burung-burung itu. Nah, setelah beberapa hari 2 pelayan ini terbebas dari penjara, mimpi itu pun terbukti nyata bahwa si satu pelayan ini tetap bekerja menjadi seorang pelayan pada umumnya, dan satunya lagi dihukum mati hingga tubuhnya dimakan oleh segerombolan burung-burung. Sampai suatu ketika, Raja Al-Aziz ini bermimpi bahwa ia bermimpi 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus memakan 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk. Sampai akhirnya dia memanggil para penasehat, para pelayan untuk menafsirkan bahwa apa maksud dari mimpi ini. Tapi salah satu dari mereka tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu. Lalu salah satu pelayan mereka memberitahu bahwa Yusuf ini bisa memberi tafsiran mimpi semua orang. Raja akhirnya memanggil Yusuf untuk keluar dari penjara,
Dan Yusuf menafsirkan mimpi dari sang raja, yang dimana artinya akan datang di mana 7 tahun negeri Mesir ini akan mengalami masa subur, masa berlimpah. Nah, setelah 7 tahun masa keberhasilan, dilanjut oleh 7 tahun masa kesusahan, kering, paceklik, seperti itu. Nah, jadi di mana di saat 7 tahun masa subur, mereka harus mengumpulkan bahan makanan, bahan-bahan pokok untuk persediaan negeri mereka, atau bahkan bisa juga untuk membantu negeri lain. Nah, dikarenakan sikap Yusuf yang sangat baik akhlaknya, budinya, jujur, dan bisa menafsirkan mimpi ini, raja pun kagum terhadap Yusuf. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang penting di kerajaan Mesir ini. Saat masa paceklik tiba atau masa kekeringan itu tiba, Mesir adalah menjadi negeri yang memiliki bahan makanan yang sangat cukup, atau bisa dikatakan banyak. Nah, saudara-saudara Yusuf yang dari kota Kan'an datang ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, saat mereka menemui raja, mereka tidak mengenali Yusuf yang telah menjadi pejabat mulia dan berpakaian megah. Tapi Yusuf tetap mengenali mereka. Nah, sampai akhirnya saat mereka sebelum pulang, raja ini memberikan perintah kepada mereka untuk membawakan adik mereka yang paling terakhir yang bernama Bunyamin. Nah, mendengar itu mereka semua terkejut. Bagaimana bisa raja tahu nama adik mereka? Nah, tapi itu tetap menjadi persyaratan untuk mendapatkan gandum itu kembali. Sampai akhirnya saudara-saudara itu pulang ke rumah mereka dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, kami boleh diizinkan kembali membeli gandum ini, tapi harus membawa Bunyamin." Awalnya Yakub menolak karena ia tidak mau hal yang terjadi dengan Yusuf kembali terulang lagi kepada Bunyamin. Tapi mereka memohon, ini adalah perintah dari raja. Jika kita tidak membawa Bunyamin, maka kita tidak boleh membeli gandum lagi. Saat mereka membuka karung-karung gandum, justru mereka terkejut karena emas atau barang berharga yang untuk mereka bayar pada raja justru malah dibalikan kepada karung mereka. Nah, jadi mereka seperti itu percaya bahwa raja ini benar-benar baik hati dan sangat-sangat jujur. Sampai akhirnya setelah kunjungan kedua, karena Yusuf ingin tetap bersama adiknya yaitu Bunyamin, ia akhirnya melakukan sebuah rencana. Ia menyelipkan sebuah piala yang berharga di istana ke dalam karung milik Bunyamin. Nah, sampai akhirnya mereka pun ingin pulang, dan sampai akhirnya suara dari pelayan pun berteriak, "Kalian telah mencuri!" Mereka pun terkejut karena mereka benar-benar gak ada niat untuk mencuri. Tapi tetap mereka harus melakukan pengecekan dulu. Sampai akhirnya mereka dicek satu-satu dan tiba di karung gandum milik Bunyamin, mendapatkan sebuah piala yang dimana jika terdapat pencuri maka ia akan ditahan. Nah, karena Bunyamin ini ditahan sendiri dan mereka masih bersama, mereka ingin kalau Bunyamin ini gak sendiri karena ia takut bahwa ayahnya akan sedih kembali. Nah, akhirnya salah satu dari mereka yang bernama Yahuza juga ikut menawarkan diri untuk menemani adiknya di istana. Dan akhirnya mereka balik. Nah, karena Bunyamin ini ditahan di istana, Yusuf akhirnya mendekati Bunyamin ketika mereka sedang duduk berdua. Bahwa di sini Yusuf mengakui bahwa dirinya adalah kakaknya Bunyamin yang bernama Yusuf. Dan di situ Yusuf menceritakan kisahnya yang semula dari dibuang sumur oleh kakak-kakaknya, serta menjadi budak, dipenjara, hingga perjalanan semuanya diceritakan kepada Bunyamin. Nah, di sini akhirnya Bunyamin menangis, rindu kepada kakaknya. Nah, di kunjungan ketiga, kan Bunyamin sama Yahuza ini kan ditahan ya, di kunjungan kedua. Nah, di kunjungan ketiga akhirnya mereka pulang
ke kota Kan'an. Nah, di sini mereka semua sudah mengetahui bahwa Yusuf ini adalah saudara yang telah mereka masukkan ke dalam sumur. Mereka menyesal, meminta maaf kepada Yusuf yang telah berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, sampai akhirnya Yusuf ini memberikan gamis putih, gamis bersih untuk diusap ke kedua mata ayahnya, dan bisa dipastikan ini sembuh. Dan sampai akhirnya mereka juga disuruh oleh Yusuf untuk berpindah ke negeri Mesir dan tinggal bersama dengan Yusuf di istana. Nah, setelah saudara-saudaranya pulang, mereka meminta kepada ayahnya, "Ayah, ini adalah gamis Yusuf, tolong diusap ke kedua mata ayah." Dan setelah diusap oleh Yakub dengan gamis Yusuf, alhamdulillahnya sembuh penyakit butanya yang dikarenakan larut dalam sedih karena begitu sedih oleh pergian Yusuf. Setelah Nabi Yakub ini sembuh dari butanya, Yusuf dan 11 anaknya ini mereka pindah ke negeri Mesir untuk bertemu dan mereka akan tinggal di Mesir bersama-sama. Nah, ketika Nabi Yakub dan 11 saudaranya ini sampai di pelataran istana, Nabi Yusuf ini dari dalam itu lari untuk mendekati ayahnya dan memeluk sambil meminta maaf. Nah, di sini 11 saudaranya bersujud sebagai bentuk bersyukur dan penghormatan kepada Allah. Usai sudah kisah dari Nabi kita, Nabi ke-11 yaitu Nabi Yusuf. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf ini ialah kesabaran mengalahkan kedengkian, kejujuran mengalahkan fitnah, dan rencana Allah yang selalu paling indah. Bye-bye, sampai jumpa.